pastilah ada link yang sangat penting antara CTRS dengan Kompolnas ya. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Flamanda Tampomuri di podcast Kompolnas Channel. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Firman Fadilah selaku Ketua CTRS. Apa kabar Pak? Oh baik. Sehat ya Pak? Selalu always. Iya. Tidak pernah nakal. Wah, mungkin pemirsa di rumah bertanya-tanya apa sih itu CTRS? CTRS itu adalah Center for Terrorism and Radicalism Studies ya Pak. Ya. Pak Firman, kalau di CTRS ini Pak, kegiatan apa saja Pak yang dilakukan di sana? Cukup banyak yang kita lakukan. Ada riset. Riset ini setiap tahun itu bisa dua kali riset itu. Terakhir sebelum pandemi itu kita melakukan riset tentang kearifan lokal dalam upaya penanggulangan radikalisme di kalangan masyarakat. Tapi baru berjalan 2 wilayah terhenti karena pandemi. Tetapi sebelumnya ada lagi keterlibatan anak dan perempuan dalam kasus terorisme itu terkait dengan bom waktu di Surabaya dulu. Itu menyangkut riset, menyangkut kajian. Kita juga melakukan kajian-kajian terhadap peraturan-peraturan presiden yang terkait dengan tindak lanjut undang-undang terorisme, undang-undang nomor 5 tahun 2018 itu ada 9 atau 8 item yang pelaksanaannya memerlukan peraturan presiden. Misalnya seperti keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, perlindungan aparat penegak hukum untuk keamanannya. Itu kita lakukan kajian, kita bikin naskah akademik untuk itu gitu. Itu yang kajian. Jadi ada riset, ada kajian, kemudian ada pelatihan dan seminar. Ini ada subdit sendiri. Nah, ini kita setiap tahun minimal 2 kali melakukan seminar. Kalau yang kemarin Pak, yang pas pandemi itu terkendala apa Pak sehingga terhenti Pak? Terkendalanya peserta tidak datang. Tidak datang. Karena kami melihat bahwa pesan-pesan yang kami angkat, gitu, kajian dan riset yang kami angkat, kalau dilaksanakan secara offline, secara online kurang efektif, karena tidak ada interaksi antara audiens dan narasumber. Jadi kami akhirnya vakum selama pandemi. Nah kemudian di samping tadi ada riset ya, ada kajian, ada pelatihan dan seminar. Kemudian ada pengembangan jaringan. Itu jaringan kita CTRS ini ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sehingga ketika ada data-data tentang peristiwa terorisme di berbagai daerah Indonesia, kita segera dapat informasinya. Itu mah orang-orangnya ada di sana atau ya, lembaganya Pak? Orang-orangnya di sana, di jaringan kita gitu. Sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri kita memiliki orang yang khusus untuk mengamati perkembangan gerakan dan kelompok terorisme dan radikalisme di luar negeri. Wah, berarti kalau bikin penelitian bisa lancar ya Pak? Bisa, data-datanya ya, bisa. karena saling tukar data kan. Kemudian ada satu lagi, kita bermain juga di online pada saat pandemi itu membentuk podcast. Silakan ketik www.ctrs.id. Di sana ada podcast, ada informasi-informasi, kemudian ada juga pengelolaan jurnal internasional. Jadi di lingkungan Polri ini satu-satunya jurnal internasional yang ada adalah jurnal internasional yang dikelola oleh CTRS. Itu bebas Pak, siapa aja bisa memasukkan artikel atau hanya Bisa. dari Siapa saja gitu. Dan itu sudah induk oleh Crossref Amerika dan Cross Amerika. Kemudian masuk, jadi namanya adalah Manajemen Teknologi MTS, Manajemen Teknologi and Security International Journal. Ada www.mtsj.ac.id.
Nah, pemirsa Kredit. Kompolnas ini bisa nih kalau yang ingin memasukkan artikel untuk diupload ke jurnal internasional, Boleh. ini bisa. Sudah terindeks di luar negeri. Sementara ini sih yang banyak masukan sih dari UI. Oh, dari UI. Ya. Kemudian kita juga ada majalah triwulanan, tiap 3 bulan Tiap terbit 3 gitu. bulan. Majalah Tentang apa, Pak? CTRS Mag, CTRS.mag, CTRS Magazine lah. Yaitu ada ASBN, ada PAS, ASSN-nya. Jadi lengkap perizinannya segala macam lengkap gitu. Itu tentang terorisme, tentang kajian yang dilakukan, tentang riset yang dilakukan, tentang pelatihan, seminar dan pemikiran-pemikiran orang-orang yang ikut terlibat dan peduli terhadap terorisme dan radikalisme. Kira-kira Pak bisa di-sharing sedikit nggak tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh CTRS sendiri? Oke, mungkin yang terakhir ya, yang sebelum pandemi itu yang misalnya keterlibatan wanita dan anak-anak dalam kasus terorisme. Ya, itu tim kita turun ke Surabaya, kemudian melakukan penelitian. Dari situ poin pentingnya adalah bahwa keterlibatan perempuan dan anak-anak itu sangat dipengaruhi oleh peran pria, suami gitu. Jadi kalau mereka ini menurutlah, gitu kan. Itu di Indonesia. Saya nggak tahu kalau di luar negeri kan. Nah, cuma kalau di Indonesia saja dari konteks di Surabaya, habis itu ada lagi di Medan, gitu. Itu sangat dominan pengaruh kepala keluarga terhadap keterlibatan itu. Kalau dari penelitian Pak, itu anak-anaknya dipaksa atau sukarela Pak ikutnya? Ya sebenarnya tidak ada paksaan ya, jadi pelan masuknya gitu. Jadi memang dari sejak dini udah didoktrin sama bapaknya gitu. Ya. Sehingga kalau kita tanyakan apakah ada paksaan, tidak akan terdetek gitu. Tidak akan terdetek. Nah, tetapi dari saksi-saksi yang kita wawancarai sangat dominan pengaruh kepala keluarga itu untuk melibatkan anak dan istri dan keluarganya. Berarti memang sangat penting untuk pencegahan dini ya, baik anak-anak biar maksudnya tidak terlibat dalam kasus terorisme. Betul. Terorisme tidak memandang usia. Iya. Oke, untuk rencana ke depan Pak seperti apa? Rencana ke depan ini kan karena habis pandemi, jadi baru satu nih yang kita rencanakan bahwa sekitar bulan November tahun ini kita akan melaksanakan seminar dan expo. Seminar dan expo yang akan kita namakan Kauntech. Bahasa Indonesia itu apa ya? Menghitung teknologi. Tapi menghitung teknologi apa? Teknologi keamanan. Pesertanya Pak? Pesertanya kita ada bebas. Bisa tentu orang-orang yang berkompeten tentang teknologi ya, baik teknologi secara elektronik maupun teknologi secara mekanik. Ya kalau mungkin chemical mau ikut boleh juga gitu. Ya sekarang yang ada dalam pikiran kami panitia itu cuma IT dan mekanik. Dan yang berminat ya? Atau yang kita lihat juga jangan-jangan nanti kampus diundang nggak Pak? Oh pasti. Kaum akademisi juga institusi pemerintah kita undang. Tentu kita ada stratifikasinya, ada kualifikasinya. Misalnya, ini perusahaan batik mau ikut, di luar itu, tidak bisa. Ada perusahaan tempe mau ikut, nggak bisa gitu. Karena di luar konteks. Jadi cukup banyak ya Pak kegiatan di CTRS ini? Cukup banyak. Kira-kira ada harapan nggak Pak ke depan? Supaya jadi lebih baik atau mungkin masukan untuk Polri juga seperti apa biar bisa lebih profesional dan mandiri Pak? Dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme ini, baik aparat pemerintah, CTRS sendiri tentu, kemudian aparat kepolisian, dan aparatur pemerintah lainnya, kita perlu menata tentang diksi dan semantik dalam penanggulangan terorisme ini, karena terjadi pemahaman yang berbeda. Misalnya kita mengatakan radikal, langsung orang berpikir negatif. Nah,
Padahal radikal itu kan berasal dari kata radik, mengakar. Seorang profesor itu harus radik terhadap ilmu pengetahuannya. Seorang tukang las itu harus radikal ilmu pengetahuannya. Kalau enggak, dia mengelas tangannya sendiri. Jadi mengakar ilmu pengetahuannya positif. Nah, kita masuk ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Tidak ada satupun kata radikal yang tidak berpasangan dengan terorisme. Kemudian misalnya kata lain ada semantik, ada ekstremisme. Nah, itu harus kita tata diksi dan semantik yang kita pakai. Karena terlalu banyak permainan semantik dan diksi yang dipakai di konteks penanggulangan terorisme ini yang menyesatkan masyarakat, bahkan menyesatkan aparat. Kalau misalnya dari CTRS sendiri Pak, harapannya sinergitas dengan Kompolnas seperti apa Pak? Ya pastilah ada link yang sangat penting antara CTRS dengan Kompolnas ya, karena Kompolnas kan ikut berperan dalam memperbaiki kepolisian, memberikan saran dan masukan kepada presiden kan. Sementara konteks yang masih hangat ya di institusi pemerintahan kita, adanya konteks-konteks radikalisme dan terorisme di kalangan pegawai negeri sipil, TNI dan Polri. Nah, ketika berkait dengan itu, maka ada titik temu antara Kompolnas dengan CTRS. Ada lagi nggak Pak masukan-masukan misalnya untuk atau akan melakukan riset dengan Kompolnas gitu Pak? Bisa ya. Itu sangat atau terbuka mungkin sekali. Mengundang Kompolnas juga untuk podcast di CTRS juga Pak? Sudah. Oh sudah ya Pak? Kebetulan kita sudah pernah mengundang Pak Dr. Wahyu Rudanto podcast di CTRS. Tapi mungkin karena ini baru mulai dibuka lagi penyekatan masalah pandemi ini, mungkin di awal-awal kita akan bikin lagi gitu dengan bintang tamu yang sama, Dr. Wahyu Rudanto. Terima kasih Pak Firman sudah berkunjung ke Kompolnas dan bersedia untuk meluangkan waktu dengan podcast Kompolnas Channel Pak. Sama-sama. Pemirsa Kompolnas Channel, saya Flamanda Tampomuri dan Bapak Dr. Firman Fadila mohon undur diri dan sampai jumpa.